Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Ahmad Hafiz Jilani, Ilham Rizky Fatur Rahim, dan Sekar Rahmawati akan membahas tentang pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau pengembangan RPP. Nah, yang pertama ada pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, perencanaan pembelajaran dan desain pembelajaran itu merupakan dua hal yang berbeda, meskipun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat sebagai program pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran ini disusun untuk kebutuhan guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Dengan demikian, perencanaan merupakan kegiatan menerjemahkan kurikulum sekolah ke dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, perencanaan program pembelajaran ini dapat berupa perencanaan untuk kegiatan sehari-hari, lalu ada kegiatan mingguan, bahkan rancangan untuk kegiatan tahunan sesuai dengan tujuan kurikulum yang hendak dicapai. Nah, walaupun perencanaan pembelajaran ini berkaitan dengan desain pembelajaran, tapi keduanya memiliki posisi yang berbeda. Perencanaan lebih menekankan pada proses pengembangan atau penerjemahan suatu kurikulum sekolah, sedangkan desain pembelajaran itu menekankan pada proses merancang program pembelajaran untuk membantu proses belajar siswa. Nah, jadi pertimbangan dalam menyusun dan mengembangkan suatu perencanaan pembelajaran adalah kurikulum yang berlaku di suatu lembaga. Artinya, ketika kita akan menyusun dan mengembangkan suatu perencanaan pembelajaran, maka kita perlu bertanya terlebih dahulu bagaimana desain kurikulum yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya ada menurut Hamzah B. Uno, di mana dia mengartikan perencanaan pembelajaran adalah suatu cara yang memuaskan disertai dengan langkah-langkah antisipatif untuk membuat pembelajaran dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat membentuk watak, peradaban, dan meningkatkan mutu kehidupan siswa. Nah, selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20 dijelaskan bahwa perencanaan pembelajaran adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran. Lalu pengertian RPP menurut Permendikbud RI Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum dalam lampiran 4 disebutkan, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Nah, dengan demikian, berdasarkan pandangan dari para pakar di atas sekaligus pengertian yang dibuat oleh pemerintah tersebut, dapat kita jabarkan lagi. Jadi, perencanaan pembelajaran adalah suatu cara yang memuaskan yang disertai langkah-langkah antisipatif sebagai upaya penjabaran kurikulum atau yang diberlakukan sekolah ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas melalui proses berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu. Berikutnya yaitu mengenai tujuan dan fungsi dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai tujuan. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan juga terencana.
Kemudian yang kedua yaitu mengenai fungsi dari rencana pembelajaran. Fungsinya adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan juga efisien. Kemudian ada komponen-komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, RPP dikembangkan menurut kompetensi dasar yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Sebuah RPP harus memuat komponen-komponen penting di dalamnya. Adapun komponen yang ada pada RPP yang penting seperti yang dimaksudkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai identitas sekolah atau bisa diisi dengan nama suatu instansi pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu tentang identitas mata pelajaran atau tema, subtema, dan juga subtema. Yang ketiga, kelas atau semester. Kemudian yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu yang akan digunakan. Kemudian yang keenam, tujuan pembelajaran yang akan. Kemudian yang keenam, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. Selanjutnya yang ketujuh, kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensinya. Yang kedelapan, materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kesembilan, metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kesepuluh, media pembelajaran yang akan diterapkan kepada peserta didik. Yang kesebelas, sumber belajar yang akan digunakan. Yang ke-12 yaitu mengenai langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan, dan yang terakhir yang ke-13 yaitu penilaian hasil pembelajaran. Prinsip-prinsip penyusunan RPP menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik, yaitu proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan pengayaan, dan remedi. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan RPP. RPP disusun dengan memperlihatkan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat RPP. Nah, yang pertama itu adalah identitas mata pelajaran. Maksudnya di sini kita menuliskan nama mata pelajaran, kelas, semester, dan alokasi waktu. Yang kedua, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sama seperti yang pertama, kita menuliskan standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai standar isi. Yang ketiga, indikator pengembangan. Nah, indikator pengembangan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator, bisa lebih dari 2. Yang kedua, indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan atau diobservasi. Yang ketiga, tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam KD maupun SK. Yang keempat, prinsip pengembangan indikator adalah urgensi, kontinuitas, relevansi, dan kontekstual. Yang kelima, keseluruhan indikator dalam satu KD merupakan kemampuan bersikap,
berpikir, dan bertindak secara konsisten. Yang keempat, eksplorasi materi pembelajaran. Maksudnya, di sini kita mencantumkan materi pembelajaran dan melengkapi dengan uraian-uraian yang telah dikembangkan dalam silabus, pengalaman belajar yang bagaimana yang ingin diciptakan dalam proses pembelajaran. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan materi adalah kemanfaatan, alokasi waktu, kesesuaian, ketetapan, situasi dan kondisi, lingkungan masyarakat, kemampuan guru, tingkat pengembangan peserta didik, dan fasilitas. Yang kelima adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini diambil dari indikator. Dalam tujuan pembelajaran dijelaskan apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang keenam, strategi dan skenario pembelajaran. Strategi atau skenario pembelajaran adalah strategi atau skenario apa dan bagaimana dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara terarah, aktif dan efektif, bermakna serta menyenangkan. Selanjutnya, ada sarana dan sumber pembelajaran. Dalam proses mengajar, sarana pembelajaran sangat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini yang dimaksud dengan sarana pembelajaran dalam uraian ini adalah lebih ditekankan pada sarana dalam arti media atau alat peraga. Sarana ini berfungsi memudahkan terjadinya proses pembelajaran, sementara sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir adalah penilaian dan tindak lanjut. Nah, sistem penilaian dan prosedur yang digunakan untuk menilai pencapaian belajar siswa berdasarkan penilaian yang telah dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Untuk mengatur pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan berdasarkan indikator, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan acuan kriteria. Yang kedua, menggunakan sistem penilaian berkelanjutan. Yang ketiga, hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Yang terakhir, sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam kegiatan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.